Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mishkatul Munirah. Saya dari kelas akuntansi 20A dengan NIM 10573110082. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait materi perpajakan. Nah, yang pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai pengertian NPWP. Nah, apa sih itu NPWP? NPWP ini adalah nomor pokok wajib pajak, yaitu nomor tanda wajib sebagai identitas dalam rangka memenuhi hak dan kewajiban perpajakan. Nah, untuk lebih jelasnya itu NPWP itu sekiranya mirip dengan KTP, yang dimana di KTP itu kan terdapat nomor NIK kita. Nah, kalau di NPWP itu terdapat yang namanya nomor pokok wajib pajak yang terdiri dari 15 digit angka. Nah, untuk manfaat NPWP itu sendiri tentunya memberikan kemudahan dalam pengurusan segala jenis perpajakan. Ada berbagai keuntungan bagi wajib pajak yang memiliki NPWP dalam mengurus berbagai hal yang berkaitan dengan urusan perpajakannya. Jadi, jika Anda sudah masuk dalam kategori wajib pajak namun belum memiliki NPWP, segeralah mendaftar dan pengurusan pajak Anda akan jauh lebih mudah. Nah, berikut ini ada beberapa manfaat NPWP yang akan saya jelaskan. Yang pertama, yaitu untuk mengurus restitusi pajak. Nah, restitusi pajak itu sendiri adalah kelebihan pembayaran pajak yang ada pada periode sebelumnya. Jadi, jika wajib pajak ingin meminta pengembalian dana berupa kelebihan bayar di tahun berikutnya, maka wajib pajak cukup memperlihatkan NPWP-nya sehingga pengurusan restitusinya ini akan jauh lebih mudah. Yang kedua, mengajukan pengurangan untuk pembayaran pajak. Apalagi sekarang ini kan di masa pandemik pasti banyak sekali usaha-usaha yang terdaftar dan mendapatkan NPWP itu yang terkendala, semisal omsetnya menurun, sehingga tentunya pembayaran pajak di tahun sebelumnya itu yang tinggi karena omset yang tinggi juga sekarang menurun karena omset yang dihasilkan juga menurun, maka pihak wajib pajak baik itu badan ataupun perseorangan itu bisa saja untuk mengajukan pengurangan dengan memperlihatkan nomor pokok wajib pajak. Tentunya juga disertai dengan laporan keuangan. Yang ketiga, melaporkan jumlah pajak yang harus dibayar. Jadi manfaat yang ketiga ini sebagai wajib pajak tentunya akan jauh lebih mudah melakukan pelaporan pajak jika memiliki yang namanya NPWP. Yang keempat, penyetor pajak penghasilan. Selanjutnya untuk penghapusan NPWP. Nah, untuk penghapusan NPWP ini sendiri dilakukan oleh Dirjen Pajak apabila diajukan permohonan penghapusan NPWP oleh wajib pajak atau ahli warisnya apabila wajib pajak sudah tidak lagi memenuhi persyaratan subjek atau objektif dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jadi kalau wajib pajak ini merasa tidak mampu lagi dan sudah tidak memenuhi syarat lagi untuk membayar pajak, maka pihak wajib pajak atau ahli warisnya ini berhak untuk mengajukan penghapusan NPWP sehingga pada bulan-bulan atau tahun-tahun berikutnya dia tidak perlu lagi melakukan kewajiban perpajakannya. Yang kedua, wajib pajak badan dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha. Jadi maksud dari likuidasi di sini yaitu pemberhentian usaha karena mungkin usahanya bangkrut sehingga pihak pengusaha ini tidak lagi bisa membayar pajak karena dana yang ada itu hanya cuma untuk investor misalnya, jadi dikembalikan ke investor, maka penghapusan NPWP ini bisa diajukan. Yang ketiga, wajib pajak badan usaha tetap menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia. Jadi, apabila misal di sini ada warga negara asing yang mendirikan usaha di Indonesia kemudian memperoleh NPWP, tapi berselang beberapa waktu dia memberhentikan usahanya, maka si warga negara asing ini berhak untuk mengajukan penghapusan NPWP sehingga
dia tidak perlu lagi melaksanakan kewajiban perpajakannya di Indonesia. Yang keempat, wajib pajak orang pribadi wanita menikah dan tidak melaksanakan kewajiban pajak sendiri karena sudah memiliki suami. Yang kelima, wajib pajak yang piutangnya dihapuskan akibat tidak memiliki kekayaan atau meninggal tanpa warisan. Jadi semisal wajib pajak itu meninggal, kemudian kan kewajiban perpajakannya masih ada. Nah, bagaimana cara menghapuskannya? Tentunya pihak ahli waris ini datang ke Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan penghapusan karena walaupun dilanjutkan pembayaran pajaknya, ahli waris mau bayarnya pakai apa, sedangkan kekayaan yang dimiliki wajib pajak yang meninggal ini sudah tidak ada sama sekali. Jadi ahli waris ini berhak untuk mengajukan juga penghapusan. Yang terakhir, dianggap perlu oleh DJP atau Direktorat Jenderal Pajak untuk menghapuskan NPWP dari wajib pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai peraturan perundang-undangan. Selanjutnya mungkin ada yang bertanya bagaimana atau di mana kita harus mendaftarkan NPWP dan pengukuhan PKP. Nah, wajib pajak ini kan ada dua. Yang pertama ada wajib pajak pribadi dan yang kedua ada wajib pajak badan. Nah, untuk wajib pajak pribadi atau perseorangan ini, ketika dia ingin melakukan pendaftaran NPWP dan pengukuhan pengusaha kena pajak, maka dia cukup mendatangi Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak. Jadi apabila misalnya saya sebagai wajib pajak memiliki KTP dan bertempat tinggal di Bantaeng, maka saya melakukan pendaftarannya itu di kantor wilayah Bantaeng. Sedangkan untuk wajib pajak badan, dia ini melakukan pendaftarannya di tempat usahanya berlangsung. Jadi walaupun dia alamat tinggalnya di Bantaeng ataupun alamat KTP-nya di Bantaeng, akan tetapi usaha yang dilakukannya itu semisal ada di Kalimantan, maka untuk kewajiban perpajakannya ini dia lakukan di Kalimantan, baik itu pendaftaran maupun pembayaran pajaknya. Seperti itu. Selanjutnya, tempat untuk membayar pajak. Nah, ada dua nih cara untuk membayarkan pajak. Yang pertama melalui online banking. Jadi, untuk wajib pajak ini pertama-tama dia harus mendownload yang namanya aplikasi e-filing. Ini aplikasi khusus yang ada di Direktorat Jenderal Pajak untuk memudahkan pembayaran pajak. Nah, untuk loginnya sendiri, pertama-tama ini pihak wajib pajak harus datang dulu ke kantor terdekat untuk melakukan login. Sehingga untuk pembayaran-pembayaran di periode atau bulan-bulan berikutnya, dia tidak perlu lagi datang ke kantor pajak ini, tinggal login di aplikasi. Yang kedua, menyetor lewat teller bank atau kantor pos. Jadi apabila mungkin kantor pelayanan pajaknya lumayan jauh, wajib pajak ini masih diberikan kemudahan untuk membayarkan pajak, yaitu melewati teller bank atau kantor pos. Jadi tidak ada alasan lagi bagi wajib pajak untuk telat atau tidak sama sekali membayar. Selanjutnya, surat setoran pajak atau SSP. Jadi SSP ini merupakan bukti pembayaran, yang dimana SSP ini berupa formulir yang dengan kata lain surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan transaksi pembayaran pajak ke kas negara. Nah, adapun fungsi dari surat setoran pajak itu ada beberapa fungsinya. Yang pertama, surat setoran pajak ini digunakan sebagai tanda bukti pembayaran pajak dari wajib pajak. Jadi, surat setoran pajak yang diperoleh itu kita arsip sebagai bukti kita bahwasanya kita sudah melakukan kewajiban kita sebagai wajib pajak membayarkan pajak kita kepada negara. Yang kedua, bukti pengesahan yang diberikan oleh pejabat kantor penerima pembayaran. Yang ketiga, sebagai validasi oleh pihak yang berwenang. Jadi pihak berwenang itu sudah istilahnya itu dia sudah tahu dan sudah bisa memberikan statement bahwa wajib pajak ini sudah membayarkan pajaknya karena dia memiliki bukti atau saya punya buktinya, ini dia surat setoran pajak.
Selanjutnya, surat atau dokumen telah terjadinya penjatuhan pajak. Fungsi surat setoran pajak yang selanjutnya yaitu pengganti bukti potong. Selanjutnya lagi, surat setoran pajak ini berfungsi sebagai bukti pungutan pajak. Jadi, arsip yang diberikan oleh kantor direktur jenderal pajak itu harus kita simpan baik-baik supaya apabila ada terjadi salah perhitungan atau perbedaan perhitungan antara kita sendiri maupun dari pajak, kita bisa memperlihatkan bahwa pada tanggal sekian saya menyetorkan pajak sejumlah sekian. Jadi lebih meyakinkan dan pastinya kita memiliki bukti seperti itu. Selanjutnya terkait formulir SSP. Nah, SSP ini kan tadi berupa lembaran, kan? Jadi kalau semisal di SSP itu kita tulis di lembaran pertama, maka di lembaran kedua, 3, dan 4 itu otomatis dia terkopi. Jadi kenapa demikian? Karena setiap lembar SSP ini peruntukannya berbeda-beda. Seperti halnya pada lembar pertama. Nah, lembar pertama ini kita gunakan sebagai arsip wajib pajak. Jadi pihak penerima pembayaran ini memberikan lembar pertamanya untuk arsip PP. Sedangkan untuk lembar kedua itu diperuntukkan untuk kantor pelayanan perbendaharaan negara. Yang ketiga itu untuk dilaporkan ke KPP atau kantor pelayanan pajak. Dan yang terakhir itu lembar keempat diarsipkan oleh kantor penerima pembayaran. Jadi tentunya dengan adanya formulir SSP ini baik itu pihak KPPN, pihak wajib pajak, pihak KPP itu memiliki bukti yang pastinya akan diarsipkan sehingga apabila besok lusa terjadi kesalahan pencatatan ataupun kelebihan bayar yang semisal wajib pajak merasa bahwa dia memiliki uang di periode sebelumnya, maka dengan adanya arsip SSP ini kita bisa melihat apakah betul atau tidak wajib pajak ini memiliki kelebihan pembayaran. Seperti itu. Itulah tadi penjelasan saya terkait materi perpajakan, yaitu mengenai NPWP, SSP, bagaimana cara mengurusnya, apa fungsi-fungsinya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi yang mendengarkan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.